dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga tetap selalu sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa, tetap patuhi protokol kesehatan, oke? Ya, pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Ahdiah yang akan menyampaikan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Oke, jadi sebelum kita menuju ke materi yang akan kita bahas selanjutnya, perkenankan, mari kita suarakan jargon MPLS 2021. Kalian masih ingat semuanya ya? MPLS 2021 membentuk siswa yang berkarakter, inovatif, dan berakhlak mulia. SMP Negeri 20 Purworejo, Glory. Oke, sudah semangat ya semuanya ya? Oke, sekarang selanjutnya kita akan membahas materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama mengenai wawasan Wiyata Mandala ya. Di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian harus mengetahui mengenai wawasan Wiyata Mandala. Jadi saya sudah perkenalan ya, nama saya Siti Fatimah Ahdiah. Oke, lanjut lagi kita ke materi wawasan. Nah, tadi kan kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Sekarang kita akan membahas satu persatu dulu ya. Wawasan itu apa sih sebenarnya? Oke, wawasan itu sebenarnya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Nah, untuk Wiyata itu sendiri diartikan sebagai pendidikan. Lanjut ya, kita ke Mandala. Mandala itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu? Anak-anak semua? Mandala itu yaitu tempat atau lingkungan. Nah, sekarang kita satukan. Kalau wawasan Wiyata Mandala berarti itu apa? Coba. Oke, bisa ya semuanya ya. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya kita di slide unsur-unsur. Ya, yang pertama yaitu ada sekolah. Nah, sekolah itu merupakan apa sih adik-adik semuanya? Ya, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Ya, untuk yang kedua, unsur Wiyata Mandala yang kedua yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ya, yang ketiga yaitu pasti ada guru dan orang tua siswa ya. Guru dan orang tua siswa itu sebenarnya harus saling pengertian dan kerja sama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Ya, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu warga sekolah. Kalian termasuk warga sekolah atau bukan ya? Termasuk ya, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang terakhir, unsur yang terakhir yaitu sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Ya, jadi itu merupakan unsur-unsur dari Wiyata Mandala. Yang selanjutnya, nah sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan beberapa unsur ya. Jadi di sini ada yang pertama, ada apa? Ayo, aspek ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ya, iptek ya. Dan yang kedua yaitu kemampuan berkarya. Yang ketiga yaitu ada pandangan hidup atau kepribadian. Ya, yang terakhir yaitu ada hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ya, jadi yang pertama tadi kita sudah membahas tentang warga sekolah, yaitu pastinya ada guru dan siswa. Ada guru dan siswa, yaitu timbulnya PBM yang tertib. Proses belajar mengajar yang tertib. Nah, yang selanjutnya yaitu tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Nah, yang selanjutnya terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ya, pastinya dari ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu ada beberapa aspek yang sudah kita pelajari. Ya,
pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi kalau kalian misalnya di SMP Negeri 20 mempunyai bakat atau minat terhadap sesuatu, kalian perlu dikembangkan ya. Yang selanjutnya, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Ya, yang terakhir, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Paham ya untuk prinsip-prinsip sekolah ya? Sekarang kita lanjut ke bagian slide selanjutnya, yaitu tentang dokumentasi lingkungan sekolah. Jadi di bagian ini kalian bisa mengenal beberapa lingkungan yang ada di SMP Negeri 20 Purworejo ya. Mari kita lihat. Yang pertama itu ada hall depan. Nah, yang biasa kalian lihat di bagian depan itu ada SMP Negeri 20 Purworejo ya. Di bagian lobi ada beberapa pepohonan juga dan beserta taman. Lanjut lagi, di slide selanjutnya ada halaman. Wah, ternyata SMP Negeri 20 mempunyai halaman yang sangat luas ya. Nah, itu ada beberapa halaman di sekolah kita tercinta ya. Nah, ada juga beberapa ruangan ya. Banyak sekali ruangan yang ada di SMP Negeri 20 Purworejo. Yang pertama, otomatis di situ ada ruang kepala sekolah. Kalian bisa melihat ya, di situ ada di bagian lobi masuk belok sebelah ke kiri itu ada ruang kepala sekolah. Nah, selanjutnya di sebelah ruang kepala sekolah ada ruang tata usaha atau biasanya kalian menyingkat dengan TU, gitu ya, paham ya? Dan di sebelah kanan ruang kepala sekolah itu ada kantor guru atau ruang guru yang biasanya kalau misalnya kalian ingin menumpuk tugas itu jika tidak daring bisa menghubungi Bapak Ibu guru berada di kantor guru ya. Selanjutnya yaitu ada BK atau bimbingan konseling. Jadi ketika kalian ada permasalahan apapun atau meminta saran tentang melanjutkan pendidikan, bisa konsultasi menuju bimbingan konseling ya. Selanjutnya, jadi di lingkungan SMP Negeri 20 itu juga memiliki musola yang berada di sebelah kiri ruangan ya. Kita ada musola, sebelahnya musola di situ ada. Jadi ternyata kita kembali ke bagian lobi depan dulu. Di situ berjajar-jajar ya, ada lemari piala. Jadi kalau kalian berprestasi, kalian mendapatkan apa? Ya, otomatis piala, dan piala itu nanti akan dipajang di bagian halaman depan SMP Negeri 20 Purworejo. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, ada ruang perpustakaan. Kalian jika ingin belajar, jika ingin membaca-baca buku, bisa langsung masuk menuju ruang perpustakaan. Itu sangat strategis ya. Jadi di situ kalian bisa meminjam buku, bisa membaca buku, dan ada beberapa peraturan yang ada di perpustakaan. Lanjut lagi, kita ke bagian agak ke dalam ya. Itu ada aula. Aula di situ ada beberapa ruang keterampilan ya di situ. Selanjutnya ada lab IPA, ada laboratorium IPA. Jika kalian nanti pelajaran ilmu pengetahuan alam, kalian bisa bereksperimen di lab IPA. Nah, selanjutnya ada juga nih, kalau kalian ingin mengembangkan minat dan bakat kalian, terutama di bidang seni musik. Nah, di situ juga ada ruang musik, ruang yang ada di sebelahnya ruang musik. Di situ ada koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah itu sebenarnya untuk apa sih? Jadi biasanya ketika kalian kemarin dibagikan bahan seragam ya, jadi di situ ada yang membagikan tugas dari koperasi sekolah. Oke, jadi di situ kalian diharapkan bisa mengelola ya. Jadi dari koperasi sekolah itu sendiri. Lanjut lagi kita ke bagian lapangan utama.
Jadi sebelum menuju beberapa ruang kelas kalian, kelas 7 maupun 8 dan 9, di situ kalian bisa menemukan beberapa lorong yang ada di SMP Negeri 20 Purworejo. Nah, ini ada juga beberapa foto kelasnya. Kalian juga bisa melihatnya ya. Di bagian ada beberapa kelas, sangat luas di SMP Negeri 20 Purworejo. Oke, selanjutnya ini mural. Ya, beberapa lukisan. Selanjutnya yaitu ada taman, otomatis ya, untuk memperindah dan mempercantik lingkungan sekolah, khususnya di SMP Negeri 20 Purworejo ya. Selanjutnya yang biasa kalian temukan sebelum kalian masuk ke SMP Negeri 20, jadi di sini ada beberapa gerbang yang sedang direnovasi ya. Dan inilah gerbang yang biasa kalian temui ya. Ada gerbang bagian barat dan timur juga. Oke, jika kalian sudah sangat mengetahui tentang wawasan Biata Mandala di masa pengenalan lingkungan sekolah hari pertama ini, jadi untuk menambah interesting kalian ya, di bagian lingkungan sekolah ini kalian bisa ada beberapa video nih yang akan kami tampilkan mengenai SMP Negeri 20 Purworejo. Dan bersama ada beberapa cuplikan ya. Oke, jadi inilah merupakan bagian dari sekolah kalian yang biasa kalian kunjungi. Ya, ada beberapa ruangan ya, ada ruang kelas dan beberapa ruang perpustakaan, ruang guru, ruang TU, dan ruang kepala sekolah maupun kantor guru. Sekian dari saya. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.